Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya, hari ini kita dapat bertatap muka walaupun secara daring untuk membuka mata kuliah ini. Saya berharap dan semoga kalian semua, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa IAIN Kediri yang telah bergabung mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ampu. Saya harap mahasiswa yang sudah mengambil di KRS ya, di rencana studi, sudah mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia bersama saya sebagai dosennya, dapat mengikuti perkuliahan secara daring hingga akhir semester nanti. Baik, hari ini saya akan memberikan pengantar untuk mata kuliah Bahasa Indonesia sekaligus penjelasan mengenai kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Baik, bagi yang belum kenal, itu nama lengkap saya Nurul Lestari, MPD. Saya mengajar di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Sebagian juga saya mengajar di Fakultas Tarbiyah, khusus untuk mata kuliah umum, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut profil saya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahan dalam perkuliahan, penanggung jawab untuk mata kuliah ini bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di layar. Dan email itu digunakan untuk pengiriman tugas secara kolektif. Baik, untuk aplikasi yang digunakan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia semester ini, tahun ajaran 2020-2021, kita sepakat untuk menggunakan aplikasi e-learning IAIN Kediri atau Moodle IAIN Kediri. Saya harap kalian dapat melaksanakan, menjalani juga, karena ini aplikasi sudah cukup canggih yang dibuat oleh TIPD IAIN Kediri, jadi harus kita manfaatkan dengan baik. Dan saya berharap kalian bisa mempergunakannya ya, karena sepertinya juga sudah diberikan sosialisasi dari pihak kampus untuk menggunakan aplikasi ini. Baik, mata kuliah Bahasa Indonesia ini ada di semester 1, semester ganjil. Biasanya mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa semester 1 atau maba dan juga mahasiswa semester 3. Biasanya kalau lebih dari itu, mungkin ada mahasiswa yang mengulang ya. Jumlah SKS 2, ini tidak begitu berat, namun ini merupakan mata kuliah wajib ya. Jadi ini wajib ditempuh sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Di setiap prodi selalu ada mata kuliah ini. Jadi ini wajib lulus ya. Untuk jumlah pertemuan sama dengan mata kuliah yang lain, total ada 16 kali pertemuan, itu sudah termasuk UTS dan UAS. Semuanya nanti akan dilaksanakan secara daring, mengingat kondisi yang saat ini masih belum memungkinkan kita untuk tatap muka secara langsung ya. Baik, selanjutnya beban belajar mahasiswa. Agak ringkas saja ya, saya memberikan penjelasan. Dinyatakan dalam besaran SKS, kalian tentu sudah tahu bagi yang maba, paling sedikit untuk jumlah kehadiran ya, adalah 16 minggu. Jadi minimal
kehadiran itu 75% ya biasanya. Jadi tidak boleh tidak masuk lebih dari 3 kali. Untuk UTS dan UAS harus ikut ya, karena dalam penilaian itu ada kolom tersendiri. Jadi ada kolom untuk nilai UTS, kolom untuk nilai UAS. Kalau saya ya ada nilai UTS, UAS, kehadiran, dan juga keaktifan dalam diskusi. Itu yang saya nilai 4 itu. Jadi kalau hadir terus tetapi UTS tidak ikut, nanti jadi kosong nilainya. Kalau kosong nanti otomatis jadi tidak lulus. Gitu. Baik, selanjutnya penjelasan untuk suatu SKS kuliah. Ini ada 50 menit tatap muka. Karena ini daring, nanti kita ikuti bagaimana mungkin bisa lebih diperingkas ya, karena mengingat batasan kuota juga saya bisa memahami. Yang penting kalian harus benar-benar online tepat waktu dan benar-benar membuka materi yang sudah saya share. Karena di Moodle IAIN Kediri ini lebih canggih. Mahasiswa yang tidak membuka materi yang sudah saya share itu akan kelihatan. Jadi yang sudah membuka materi siapa saja, yang tidak membuka siapa saja, yang tidak absen hari itu siapa saja, itu semua tampak di aplikasi e-learning. Jadi ini lebih canggih ya dibandingkan aplikasi yang kita gunakan pada semester lalu, baik itu WhatsApp maupun Google Classroom dan yang lain. Selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah dapat dibaca ya, bahwa mahasiswa wajib untuk memiliki keterampilan menulis yang baik, baik itu menulis kata, kalimat, paragraf, hingga menulis karya tulis ilmiah secara utuh, baik itu dari segi sistematika maupun kaidah penulisannya. Diharapkan juga melalui mata kuliah Bahasa Indonesia ini, mahasiswa dapat mengoreksi karya tulis orang lain dan merevisinya apabila ada kesalahan. Jadi ketika membaca tulisan orang lain, tulisan karya tulis ilmiah orang lain, ada kesalahan tanda baca, ada kesalahan ejaan, kalian dapat merevisinya. Nah, itu salah satu capaian setelah mengikuti mata kuliah ini. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kompetensi berbahasa, terutama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan umum, secara umum ya, mata kuliah ini adalah agar para mahasiswa secara khusus itu bisa memiliki sikap berbahasa yang positif, artinya setia terhadap bahasa persatuan kita ya, bangga berbahasa Indonesia, dan sadar bahwa dalam berbahasa itu ada norma, ada aturannya, terutama dalam tulisan-tulisan karya tulis ilmiah yang resmi, jadi harus mengikuti kaidah yang ditetapkan. Baik, selanjutnya untuk tujuan khusus mata kuliah ini, ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendeknya adalah mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang baik. Mahasiswa dapat membuat tugas dari dosen dengan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu untuk tujuan jangka pendek. Jadi, misalnya ya, bagian paling awal dari sebuah karya tulis ilmiah kan ada sampul. Kalau saya lihat mahasiswa baru, itu pembuatan atau pemberian logo itu besar sekali. Padahal itu kan ada aturannya, tidak serta-merta memberikan logo IAIN yang di sampul itu ukurannya besar gitu, enggak. Jadi ukurannya itu sudah ada aturannya di buku pedoman karya tulis ilmiah IAIN Kediri.
Nanti saya akan berikan contohnya bagaimana penulisan yang benar. Dan ini bertujuan untuk kalian dalam membuat tugas dari dosen untuk mata kuliah yang lain juga. Jadi harus diterapkan untuk penulisan karya tulis ilmiah mata kuliah yang lain. Dan untuk tujuan jangka panjang, tentu saja membekali mahasiswa dalam pemahaman dalam menyusun skripsi sebagai syarat ujian sarjana. Bagaimana menulis daftar rujukan, bagaimana membuat kutipan, endnote, footnote, dan seterusnya. Semua itu diatur dan dipelajari dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga untuk tujuan jangka panjangnya, diharapkan mahasiswa nantinya lebih terampil setelah lulus. Misalnya bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang bagus seperti apa. Kalau ingin lanjut S2, pastinya akan membuat karya ilmiah yang lain. Itu akan bermanfaat untuk menunjang pemahaman kalian tentang kemampuan berbahasa. Apa keistimewaan bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia itu sangat istimewa karena dia memiliki kosakata yang kaya. Bisa dilihat itu di slide ya. Bahasa Inggris, dia hanya memiliki kata ganti orang pertama ya. Hanya I saja. Bahasa Jerman juga cuma satu, ich. Bahasa Italia satu, bahasa Perancis juga satu. Tapi bahasa Indonesia kaya sekali. Ada saya, ada aku, ada daku, ada hamba, ada beta, dan ini penggunaannya berbeda-beda. Tentu saja dalam situasi yang formal, misalnya berbicara dalam diskusi di kelas, tentunya menggunakan kata ganti orang pertama itu saya, bukan aku, bukan daku, apalagi hamba ya. Kalau hamba itu lebih pada sang pencipta ya, kepada sang pencipta, misalnya ketika berdoa gitu ya. Jadi bahasa Indonesia ini salah satu keistimewaannya adalah dia memiliki beragam variasi kosakata dan itu digunakan di berbagai situasi yang berbeda. Jadi harus diperhatikan. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wajib ya. Nah, bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa? Bahasa Indonesia yang baik itu bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Jadi, bahasa yang baik itu ditandai dengan adanya atau terjalinnya komunikasi di antara pembicara satu dan pembicara dua. Bisa dilihat pada model Laswell berikut ya. Sumber itu merupakan pembicara satu ya, memberikan pesan baik itu melalui perantara media atau tidak kepada penerima atau orang yang diajak bicara. Nah, kalau terjalin komunikasi maka akan ada efek atau umpan balik sehingga kalau diajak bicara itu nyambung. Nah, itu terjalin komunikasi yang baik. Berarti menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dalam mata kuliah ini juga diajarkan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi bukan hanya baik, tetapi juga bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar itu yang bagaimana? Tentu saja yang menerapkan kaidah secara konsisten sesuai dengan peraturan bahasa. Ini semuanya akan kita pelajari pada mata kuliah ini secara bertahap ya. Misalnya sudah saya rancang di SAP, bisa di-download nanti di Moodle. Hari pertama kita berbicara tentang sejarah bahasa Indonesia. Hari kedua nanti kita akan belajar tentang huruf kapital, huruf miring, partikel. Mungkin hari kedua dan seterusnya nanti akan semakin kompleks. Baik, ini selanjutnya adalah tentang ketimpangan dunia pendidikan.
Ini yang saya wanti-wanti untuk mengikuti mata kuliah saya, baik nanti ada tugas, dilarang keras untuk menjiplak karya orang lain atau melakukan plagiasi. Ini sangat berbahaya ya. Bentuk plagiasi itu seperti apa? Banyak ya, ada plagiasi tulisan, plagiasi ide, riset. Bahkan bisa plagiasi tulisan sendiri. Misalnya, kalian sudah membuat karya berupa artikel yang kalian publikasikan di sebuah jurnal. Kalian akan mengutip kata-kata kalian sendiri untuk karya tulis ilmiah yang kalian buat lagi. Maka itu harus ditulis bahwa itu penulisnya siapa. Walaupun itu penulisnya kalian sendiri ya. Jadi harus tetap dituliskan sumbernya, nama penulis dan juga tahun serta halaman buku yang dirujuk. Biasanya begitu ya. Kalau tidak memberikan kutipan sumber bagaimana, yaitu yang disebut dengan plagiasi. Jadi harus hati-hati. Mulai dari semester pertama ini, awal perkuliahan ini, harus belajar bagaimana caranya membuat tulisan dan harus benar-benar bisa menghindari yang namanya plagiasi. Pemicu plagiasi, kalau mahasiswa tentu saja ingin segera lulus dengan tidak banyak berpikir. Nah, ingin cari jalan pintas dengan cara mengambil karya milik orang lain di perguruan tinggi lain, diambil di aku miliknya. Nah, itu plagiasi yang sangat besar dan itu dampaknya atau konsekuensi bagi penulis tersebut sangat besar. Bisa saja kelulusannya atau gelarnya bisa dicopot ya. Kadang juga ada penulis yang ingin terkenal. Bagaimana caranya menghasilkan banyak buku sehingga mereka melakukan penciplakan karya atau plagiasi. Begitu juga dengan dosen ya. Jadi ini semuanya plagiasi itu bisa dilakukan oleh para akademisi, baik itu mahasiswa maupun dosen, dan itu berbahaya ya. Sanksi dan hukumannya bisa dilihat, ini ada peringatan lisan, ada peringatan tertulis, ada pembatalan ujian, dan juga yang paling parah bisa dicabut gelar akademiknya. Padahal udah lulus, sudah sidang, udah dapat ijazah, kalau ternyata karya yang ditulis itu plagiasi, maka bisa dicabut gelar akademiknya, kan eman ya. Jadi mulai sekarang harus dalam membuat sebuah karya, baik itu tugas-tugas perkuliahan, harus benar-benar dikerjakan sendiri, dari pemikiran sendiri, dan kalau merujuk karya orang lain, maka ditulis di daftar rujukan, dikutip nama penulisnya. Baik, selanjutnya ada masalah-masalah kebahasaan. Tujuan dari kalian mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, karena masih banyak mahasiswa yang belum mampu menerapkan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dalam penulisan skripsi. Sehingga dari awal kemampuan berbahasa ini kan harus dipupuk ya, tidak bisa langsung bisa. Ini butuh keterampilan. Maka dari itu bahasa Indonesia kebanyakan ada di semester awal. Karena ini merupakan kemampuan awal yang harus dipupuk dan diterapkan di semester-semester berikutnya. Nah, gitu. Baik, beberapa kesalahan tulisan yang ditemui, di antaranya ada penulisan ejaan, tanda baca, harusnya pakai titik tapi diberi koma. Harusnya pakai petik 1, pakai petik 2. Harusnya ditulis miring, tapi malah ditebalkan. Nah, itu semuanya sebenarnya sudah ada aturannya, cuman mahasiswa itu
malas untuk membaca. Nah, itu yang membuat banyaknya kesalahan tulisan, baik itu yang dimuat di media massa maupun karya yang ditulis secara mandiri. Ada juga kesalahan diksi atau kesalahan kata. Mana yang baku, antre atau antri, nasihat atau nasihat, ambulans atau ambulan. Itu semuanya itu kan diatur dalam KBBI. Ya, jadi tidak bisa serta-merta menggunakan kata dalam penulisan karya tulis ilmiah ya, terutama masih banyak yang keliru dalam penulisan diksi. Kesalahan kalimat, kesalahan paragraf, sistematika penulisan, dan juga kaidah atau aturan penulisan karya ilmiah secara umum. Nanti semuanya akan dibahas hingga akhir semester ini. Baik, ini ada contoh kesalahan ejaan dan tanda baca. Ini tampaknya mungkin kalau kalian membaca ini sepertinya tidak ada yang salah gitu. Tapi ternyata masih banyak kesalahan yang tidak terduga-duga. Jadi ada bagian-bagian yang keliru, ini saya beri tanda merah. Para dosen mengadakan pertemuan dengan rektor IAIN Kediri. Kenapa di situ rektornya saya beri tanda merah? Berarti kan ada kesalahan di situ. Pembetulannya bagaimana? Semua ada di UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan gelar Edi Suseno, M.Com. Harusnya bagaimana? Nah, kemudian antar bab. Antar itu kan merupakan kata hubung. Jadi penulisannya bukan dipisah seperti itu, tapi digabung dengan kata yang mengikuti. Begitu juga dengan penulisan tanda baca seperti tanda hubung, tanda pisah, semua itu diatur dalam buku yang mudah sekali kalian dapatkan, yaitu buku PUEB, bisa di-download di internet. Oleh karena itu, ini ada referensi wajib yang harus kalian miliki, harus kalian download, dan harus kalian cari. Yang pertama adalah PUEB. Ini bisa di-download di internet, bentuknya PDF. Ini sudah lengkap penggunaan tanda baca, ejaan, huruf miring, penggunaan partikel, kemudian pemenggalan kata, semua sudah diatur dalam PUEB ini. Kalau dulu itu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, semenjak tahun 2016 itu sudah berubah namanya menjadi PUEB. Kemudian yang kedua yang harus kalian miliki adalah aplikasi KBBI. Ini bisa di-download di Play Store bagi kalian yang memiliki HP Android. Saya rasa hampir semuanya pasti punya ya HP Android, itu bisa dimanfaatkan. Ini penting sekali untuk mengetahui mana kata yang baku dan tidak baku. Misalnya ya, ada kata kosakata. Nah, itu kosakata tuh yang betul digabung apa dipisah ya? Nah, kalian ngeceknya di KBBI ini. Dan yang ketiga, referensi wajib yang harus kalian miliki adalah buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Kediri. Ini karena setiap kampus itu memiliki tata aturan yang berbeda-beda ya. Kalau dulu mungkin dalam penulisan daftar pustaka ya, dalam penulisan daftar pustaka yang kalian tahu kan nama penulis dulu, kemudian tahun kan ya. Tapi kalau di IAIN Kediri, kemudian di UIN dan beberapa kampus Islam, kalau saya lihat itu tahunnya itu terletak di paling belakang. Jadi setelah kota terbit dan nama penerbit. Nah, jadi setiap kampus itu memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Di kampus saya dulu tidak mengenal EndNote ya. Jadi tidak pernah digunakan EndNote, kutipan salah satu jenis cara mengutip. Tapi kalau di IAIN Kediri dia pakai footnote. Jadi kita harus mengikuti tempat di mana kalian belajar
yaitu di IAIN Kediri, maka harus mengikuti tata aturan penulisan karya ilmiah di kampus tersebut. Baik, saya rasa itu sedikit pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, nanti akan ada SAP. SAP nantinya bisa kalian download di Moodle, e-learning di kelas saya. Nanti akan saya berikan SAP-nya, kemudian PPT yang baru saja saya sampaikan, dan juga akan saya hubungkan ke YouTube. Jadi nanti yang saya share di Moodle e-learning IAIN Kediri adalah linknya, bukan videonya. Kalau videonya saya upload ke Moodle nanti terlalu berat. Nah itu nanti sistemnya bisa down, bisa rusak gitu ya. Jadi nanti yang saya kirimkan baik itu materi, kuis dalam bentuk Google Form, semuanya adalah dalam bentuk link. Ya, dan nanti juga bisa dicek untuk aplikasi Moodle IAIN Kediri ini, bisa dicek siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir, on mulai dari jam berapa, off-nya jam berapa, siapa saja yang mengumpulkan tugas dan tidak mengumpulkan tugas, semua itu sudah terekam dalam Moodle IAIN Kediri ini. Jadi ini lebih canggih. Kemudian untuk forum atau diskusi, nanti juga melalui forum yang ada di e-learning IAIN Kediri. Bentuknya tulisan ya, jadi seperti forum mengetik chat ya. Belum bisa untuk tatap muka, tetapi kalau kalian menginginkan tatap muka secara daring, misalnya bisa ngobrol seperti ini, untuk langsung bertanya dan saya langsung menjawab, nanti bisa diagendakan oleh PJ atau penanggung jawab mata kuliah meminta WhatsApp ke saya, apabila ada perlu dibutuhkan, maka kita bisa mengagendakan untuk Google Form atau Google Meet ya, Google Meet atau Zoom. Gitu. Tapi syaratnya juga semuanya harus benar-benar ikut dan terlibat gitu ya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk SAP bisa dipahami sendiri. Untuk perkuliahan yang akan datang, semuanya kita adalah melalui diskusi online, tanya jawab forum, semuanya harus aktif karena itu yang saya nilai yang utama adalah, jadi ada 4 yang saya nilai ya, UTS, UAS, kehadiran tidak boleh tidak masuk lebih dari 3 kali, dan juga keaktifan dalam forum diskusi. Itu saja. Karena untuk semester ini insya Allah tidak ada presentasi ya, jadi tetap hanya dalam bentuk kuis dan penugasan langsung praktik. Saya rasa lebih optimal ya justru. Untuk materi bisa dilihat ini di SAP-nya, mulai dari minggu ke-1, pengantar, minggu ke-2, sejarah dan hakikat bahasa Indonesia, minggu ke-3 bisa langsung masuk ke ranah ejaan dan tanda bacanya, jadi ini langsung yang digunakan referensinya adalah PUEBI. Hingga nanti ada UTS, UTS-nya nanti khusus di pertemuan ke-8 ada UTS ya. Ini UTS-nya adalah tentang PUEBI, jadi tentang tanda baca koma, titik, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan seterusnya itu. Kemudian dilanjutkan pada materi-materi yang lebih kompleks seperti bagaimana menyusun abstrak, bagaimana membuat kata pengantar yang baik, bagaimana menyusun pendahuluan itu isinya apa saja, simpulan itu isinya apa saja, saran, daftar pustaka, dan seterusnya.
Sampai nanti di akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-16, UAS, biasanya saya memberikan tugas membuat karya tulis ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi di sana harus benar-benar hasil pemikiran kalian, tidak boleh menjiplak. Kemudian ejaannya semuanya harus benar, tanda baca semua harus benar, daftar pustaka dan sampai ke belakang itu ya, semua harus benar. Ya, karena tugas ini nanti akan dikerjakan secara bertahap. Misalnya pertemuan ke-9 mulai mencari topik. Pertemuan ke-10 mulai membuat pendahuluan. Pertemuan selanjutnya membuat isi, mencari referensi, mulai menulis daftar rujukan. Itu jadi bertahap, menulisnya bertahap. Jadi nanti ketika minggu ke-16 tinggal pengumpulan saja. Baik, itu saya harap kalian dapat mengikuti mata kuliah ini hingga selesai dan tidak ada kesulitan dengan mode daring ini. Apabila ada kesulitan dan perlu penjelasan bisa menghubungi saya. Kita bisa agendakan untuk Google Meet atau Zoom supaya lebih jelas ya. Dan untuk mewanti-wanti untuk yang terakhir ya, saya harapkan yang untuk kontrak perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia bersama saya menghendaki untuk hadir tepat waktu, tidak boleh lebih dari 3 kali tidak masuk, harus mengikuti UTS, harus mengikuti UAS, kemudian juga aktif bertanya dan menjawab melalui forum. Itu saja yang saya wanti-wanti untuk mata kuliah ini. Harapannya adalah mata kuliah ini bisa memberikan manfaat untuk kalian hingga kalian lulus nanti. Gitu. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum Moodle IAIN Kediri, atau untuk perwakilan mahasiswa bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Baik, saya kira itu saja pengantar dari saya. Selamat belajar. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.